Baik, perkenalkan nama saya Jona Pangaribuan, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pelajaran bab 1, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Hal tersebut bisa berbentuk dari kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak dapat diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Dengan misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila dia melaksanakan tugas atau pekerjaannya yang dibebankan kepada dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status, tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi juga merupakan hak warga. Di sini saya akan menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu hak atas kewarganegaraan. Siapa yang menjadi warga negara atau penduduk Indonesia? Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan ketentuan pasal, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pada pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan adanya keseimbangan itu dengan tidak tanpa terkecualinya. Ketiga yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 27 ayat 2 dikatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat yaitu hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib membela negaranya. Kelima yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 dikatakan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan maupun sebagainya. 6 yaitu kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ini menyatakan kepercayaan warga Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 29 ayat 2 dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang ketujuh yaitu pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara Undang-Undang NRI tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan kepada bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya keputusan hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang kedua, menjamin kepastian hukum. Dan yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara.
Yang keempat yaitu adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum ditetapkan pada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hak yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan ini mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaklumi. Terima kasih.